Yo, halo friends, gimana kabar kalian? Apakah kalian baik-baik aja, sehat-sehat, anteng-anteng aja? Ya, tapi yang pasti semoga baik-baik aja ya dan selalu sehat. Dan kali ini gua mungkin akan lebih sering ya buat podcast-podcast membahas tentang cinta, kehidupan ya, dan mungkin akan ngobrol-ngobrol aja ngalor ngidul ya. Dan biasanya kan mungkin gue bikin rekaman kayak gini mungkin waktu itu seminggu sekali atau seminggu dua kali. Tapi sekarang gue akan usahakan mungkin setiap hari ada ya. Karena kan biasanya juga gue ada kesibukan, jadi ya jarang-jarang waktu itu gue bikin podcastnya. Dan ya, kali ini gue akan bikin no edit ya, jadi suara gue nggak akan gue edit-edit. Jadi kalau kalian mungkin dengar agak putus-putus atau mungkin suaranya berhenti-berhenti ya, ini karena no edit, jadi apa adanya aja. Oke, sekarang gue akan membahas apa ya ini. Gue tadi baru membaca pembahasan kerjakanlah apa yang kamu cintai, cintailah yang kamu kerjakan, dan kehidupan akan mencintaimu. Nah, ini banyak nih orang yang nulis-nulis kayak gini ya. Benar gak ya kalau kita mengerjakan apa yang kita cintai, terus kita cintai juga apa yang kita kerjakan, kehidupan akan mencintai kita. Ya, mungkin ada benernya juga sih. Kadang-kadang kan kalau dipikir-pikir ya, sekarang ini banyak pekerjaan yang kita sukai dan menghasilkan ya. Beda sama dulu. Kalau dulu orang itu kan harus benar-benar sekolah, TK, SD, SMP, SMA, terus dia harus kuliah. Kuliah baru dia bisa mendapat apa? Kerja yang bagus lah gitu, kerja di kantor. Jadi sesuai dengan jenjang pendidikan. Tapi kalau sekarang kayaknya gampang-gampang aja ya. Banyak banyak ini apa namanya? Saluran-saluran yang bisa kita lalui. Jadi kayak mungkin sekarang ada YouTube, ada mungkin lomba-lomba, ajang-ajang bakat, ada TikTok ya. Kalau kita suka nyanyi nih, kita mencintai, eh, kita bisa nyanyi, ya kita bisa ikut ajang bakat, kita bisa joget-joget, bisa dance, ya bisa main-main TikTok, viral, atau mungkin kita suka masak, suka hal-hal yang lain gitu ya. Ya kita upload aja gitu kan di video, gampang jadi viral dan itu menghasilkan sekarang. Kalau dulu kan beda ya, kita harus sesuai dengan pendidikan, harus kerja di kantor. Kayaknya sulit, tapi sekarang kayaknya banyak hal yang bisa kita lakukan dan itu juga menghasilkan gitu. Terus bagi kalian apa nih yang paling enak nih, yang menurut kalian cocok pekerjaan yang kalian suka, terus kalian mau lakukan? Dan itu pasti bisa menghasilkan. Seandainya kalau kalian suka bernyanyi gitu ya, suka nyanyi nih, walaupun suaranya nggak bagus-bagus amat, tapi nyanyinya penuh ekspresi dan orang-orang suka sebenarnya. Ya itu bisa menghasilkan juga. Tapi gue nggak tahu ya kalau pekerjaan yang kita suka ini bisa menghasilkan kayak contoh. Gue lagi mikir aja sih, gue lagi mikir ada gak ya pekerjaan yang kita tidur terus kita dibayar gitu. Kayaknya seru juga ya. Kita tidur aja, terus tahu-tahu pekerjaannya tidur doang terus dibayar gitu. Biasa kan kita tidur nih malam nih, taruhlah tidur malam bangun pagi, terus pagi-paginya kita dibayar. Nih bayarannya. Mungkin itu kayaknya asik juga ya. Pas jam tidur kita tidur, bangun-bangun dibayar gitu ya.
Ya, ya gitulah pokoknya emang apa yang kita pengen gitu ya. Kadang-kadang ya mikirin aja gitu kerjaan yang enak gitu, nggak capek, nggak terikat sama waktu gitu ya. Ya kadang-kadang gue juga ada kerjaan gitu ya, padahal ya gue suka juga sih kalau bikin-bikin podcast kayak gini gitu. Jadi makanya walaupun ada pekerjaan ya, gue juga sempet-sempetin lah bikin-bikin podcast, bagi-bagi tips atau ya sekedar ngobrol atau ngomong-ngomong ngalor ngidul aja. Karena emang ini seru juga gitu. Balik lagi nih mengenai kerjakanlah apa yang kita cintai dan cintai apa yang kita kerjakan. Jadi gue juga ada cerita sih cerita. Jadi dulu waktu gue sekolah ya, gue ini suka banget nonton TV gitu. Banyak gue liat kayaknya aktor-aktor gitu ya. Kayaknya seru nih jadi dulu bintang film. Kayaknya ya seru aja gitu. Dan waktu gue sekolah, jadi karena gue sering nonton film gitu ya. Dan gue juga pengen ini ikut apa namanya sanggar gitu, sanggar acting dulu, sanggar acting. Tapi jadi kadang-kadang karena gue suka nonton peran, banyak peran gitu ya gue tonton, sampai-sampai ya gue pun terbawa gitu apa yang gue suka ngeliat perannya gitu kan. Gue ikutin eh, aktor-aktor ininya, acting mereka gitu. Dan kadang-kadang suka kebawa juga. Nah, kadang-kadang waktu gua apa namanya mengikuti acting gitu ya, kan gue suka belajar-belajar aja sendiri namanya. Dulu kan masih sekolah, terobsesi lah gua sampai gua ikut-ikut sanggar gitu kan. Tapi emang waktu di sekolah ini em, ya guru-guru gua itu kayak nggak mendukung gitu, nggak mendukung apa yang gua sukai gitu. Dan waktu gua lulus sekolah, gue juga bilang sih sama nyokap gua gitu. Gue mau kuliah jurusan apa itu namanya? Jurusan seni peran gitu. Tapi ya gua nggak didukung juga gitu dari orang tua. Ya buat apa gitu kan? Lu kuliah seni peran, kuliah acting, ya buat apa gitu? Lu mau jadi bintang film ya? Waktu itu kan susah ya. Untuk jadi seorang aktor itu nggak gampang. Kalau sekarang kan kita mau lakukan apa aja tuh bisa gitu. Kalau dulu kan harus sesuai ikut ikut casting, terus ajang-ajang bakat juga belum ada. Lalu ya harus jadi figuran-figuran juga itu figuran juga ya paling cuma dapat nasi kotak aja ya waktu itu. Ya tapi gue coba ya nggak didukung gitu. Gue dari sekolah sama guru-guru gue nggak didukung, sama orang tua juga nggak didukung. Ya akhirnya sampai satu saat gue juga suka tulis inilah, tulis-tulis cerita gitu ya. Bisa dibilang entah novel atau cerpen gitu. Mungkin lebih ke cerpen, jadi gue suka nulis aja alur cerita. Karena gue juga suka baca-baca novel. Terus akhirnya ya udah, gue tulis. Kadang-kadang kalau dapat inspirasi itu tuh dulu gue kalau tulis-tulis itu malam-malam gitu ya, sambil denger lagu, gue tulis itu enak banget dan gue suka banget gitu. Gue tulis aja cerita sampai berlembar-lembar lah, gue ketik gitu ya. Dan sampai satu saat gue beli majalah dan di situ ditulis ikuti lomba bikin cerpen alias cerita pendek. Wah, gue bilang nih, kayaknya nih kesempatan gue nih. Jadi gue bisa ikut nih. Akhirnya ya udah, gue bikin lah itu cerpen lagi. Akhirnya gue kirim.
Karena gue suka gitu, gue suka bikin alur cerita, karena gue suka nonton ya, basicnya kan gue suka nonton tuh, suka nonton film, drama, ataupun sinema-sinema. Jadi kalau gue bikin cerita yang apa ya, gue bisa suka gitu dapat ide yang tadi gue bilang sambil dengerin musik malam-malam gitu kan adem gitu. Jadi kayaknya ngalir aja gitu. Ide-ide tuh banyak gitu ya. Dan gue suka gitu. Gue suka melakukan hal itu. Dan akhirnya setelah gue bikin, gue kirim gitu. Gue kirim ke alamat yang mengadakan lomba itu. Waktu itu kalau nggak salah, gue ya pokoknya gue kirim lah. Dan nggak nggak apa namanya nggak disangka gitu. Gue tunggu kira-kira gue ini gak ya masuk gak ya masuk nominasi gak ya gitu. Dan ternyata nggak berapa 3 hari atau seminggu ya kurang lebih kayak gitu. Akhirnya gue ditelepon, halo, cerpen kamu masuk nominasi. Kamu bisa nggak datang ke waktu itu gue kirimnya ke gedung apa perfilman di daerah Kuningan dan di sana kan ada gedung perfilman ya. Waktu itu kalau nggak salah jurinya siapa ya? Itu sutradara namanya, aduh gue lupa. Ya gue lupa lah namanya itu. Tapi ya itu gue juga nggak nyangka sih itu bisa masuk nominasi gitu ya. Karena emang benar-benar waktu gue bikin cerpen itu emang sepenuh hati gitu ya. Gue senang gitu dengan sepenuh hati. Gue tulis aja. Ya hasilnya juga ya akhirnya masuk gitu. Dan gue diundang ke gedung perfilman untuk ya kita dapat banyak ini sih pelajaran gitu ya. Dan kalau kita juga mencintai apa yang kita kerjakan, terus mengerjakan apa yang kita cintai ya hasilnya bagus. Hasilnya kita senang aja gitu, kita nggak ada beban gitu kan. Biasanya kalau kita kerja ya, taruhlah contoh kita kerja kantoran gitu, kayak ya kita kerja hanya untuk supaya kita dapat penghasilan agar ya kita bisa dapat income gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak suka kayak ya kita harus bangun pagi gitu kan. Udah bangun pagi kerja capek, pulangnya malam, paginya harus bangun lagi. Ya kadang-kadang kita mengeluh gitu jadi capek sih emang. Ya, tapi dengan sekarang ini dengan berbagai banyak saluran-saluran gitu ya, apa yang kita suka dari masak kita bisa upload mungkin ya ke YouTube atau mungkin ya banyaklah saluran lain dan itu juga akhirnya orang bisa ngelihat dan juga orang suka ya akhirnya ya bisa menghasilkan. Tapi tiap orang kan beda-beda ya. Mungkin ada yang dia senang dengan kerja keras gitu. Karena kalau nggak kerja gitu, nggak ada aktivitas, kayaknya badannya katanya sakit-sakit. Ah, gue lebih senang kerja dengan aktivitas gitu. Dengan berbagai, ya harus bergerak badannya. Kalau nggak, badan gue ah, pegal-pegal. Tapi kalau dia suka, ya kenapa enggak? Tapi ada juga kan orang yang, ah gue nggak suka kerja keras, ah gue mau santai-santai aja. Ya, pokoknya santai-santai ya gua bisa dapat duit. Ya pokoknya macam-macam lah ya kan. Setiap orang kan punya tipenya, punya gayanya masing-masing, punya keinginannya masing-masing. Jadi ya wajar-wajar aja. Tapi yang paling terpenting sih menurut gua ya, ini menurut gua pribadi aja. Kita boleh mencintai tapi jangan terlalu idealis gitu ya. Boleh sih idealis, tapi kalau terlalu idealis kadang-kadang juga apa ya menurut gua nggak terlalu baik lah gitu. Ya dulu gue juga punya pemikiran yang sangat idealis banget gitu. Jadi kalau gue melakukan pekerjaan harus sesuai dengan idealis gue gitu. Karena ya itu gue pertahankan apa yang menurut gue harus dipertahankan gitu. Ya gue terlalu idealis gitu.
Tapi kadang-kadang kalau terlalu idealis, terlalu berlebihan juga, ya akhirnya ya itu menghambat menghambat aja sih menurut gue ya. Itu jadi menghambat gitu dan hasilnya juga nggak nggak bagus lah gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin ada orang di luar sana dengan idealismenya, ya mungkin dia bisa sukses, bisa berhasil. Tapi kalau untuk gua idealis oke, tapi kalau terlalu mempertahankan keidealismean dalam melakukan sesuatu itu kayaknya ya nggak agak malah menghambat menurut gua. Ya pokoknya kalau kalian punya kesenangan, kesukaan gitu, kalau kalian ingin kerjakan ya kerjakan, apapun bentuknya ya, ya dicoba aja dulu. Dan kalau kita mengerjakan sesuatu dengan senang gitu ya, karena kita suka, ya kita nggak akan merasa terbebani gitu. Mungkin bisa berjam-jam gitu ya. Mungkin kalau kita nggak suka berjam-jam itu tuh lama banget, bosan banget, menjenuhkan banget. Tapi kalau sesuatu hal yang kita kerjakan, kita suka gitu, biarpun berjam-jam juga nggak berasa. Kayaknya rasanya cepet banget gitu. Ya, ya kerjakan aja lah pokoknya apa yang kalian suka gitu. Nanti hasilnya juga pasti akan bagus, akan baik. Ya, pokoknya bisa mendatangkan hasil yang maksimal buat buat diri kita kita juga sih. Ya, oke, ini aja pembahasan dan semoga ini bisa menjadi hal yang positif. Oke, gua MK. Sampai jumpa lagi.